Bismillah. Hal berikutnya yang akan kita bahas adalah memunculkan simbol-simbol asing, maksudnya dengan karakter asing yang sering kita gunakan di dalam tulisan. Misalnya kalau dalam buku-buku Islam, pasti kita akan sering menjumpai yang seperti ini. Allah Jalla Jalaluhu dengan simbol Jalla Jalaluhu dengan satu karakter seperti ini. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan seterusnya. Ini semua adalah karakter asing, bukan font. Ini bukan, artinya ini bukan ketikan yang dibuat kecil dan lain sebagainya, tapi ini adalah simbol. Ini adalah simbol. Pada prinsipnya, simbol-simbol ini bisa kita temukan di insert simbol, kemudian more simbol, ya. Dan dia ada di font jenis seperti ini. Arabic simbol 01, KFG KPC, Arabic simbol 01. Ya. Ya. Semuanya ada di sini. Tapi apakah setiap kali kita ingin menggunakannya, mengetik nama Allah, maka kita harus buka insert simbol dan mencari sampai ke sini? Jawabannya tentu tidak. Jawabannya adalah dengan cara membuat shortcut, dan pembuatan shortcut ini sebenarnya sudah kita bahas di beberapa video atau di video beberapa waktu yang lalu. Cukup kita gunakan shortcut yang mudah ditekan dan mudah untuk diingat. Saya sendiri di laptop saya menggunakan format ini. ALT1 untuk Jalla Jalaluhu, Sallallahu Alaihi Wasallam ALT2, ALT3 untuk alaihi salam, dan seterusnya. Bagi saya ini cukup mudah diingat. Dan ini sebenarnya tergantung kepada kebutuhan kita. Saya hanya menggunakan Jalla Jalaluhu, Sallallahu Alaihi Wasallam, alaihi salam, radhiyallahu anhu, radhiyallahu anha, rahimahullah, karena ini yang paling sering digunakan. Kalau kita mau gunakan lebih banyak, maka sebenarnya juga tidak masalah. Semua di sini tersedia. Semua di sini tersedia. Radhiyallahu anhuma, alaihassalam, dan simbol-simbol yang mungkin kita butuhkan silahkan gunakan. Ini sebagai contoh, untuk membuat menggunakan simbol radhiyallahu anhuma, misalnya untuk simbol radhiyallahu anhuma, tekan saja seperti ini, kemudian tekan shortcut, kemudian kita mau pilih apa untuk dijadikan sebagai shortcut. Sebagai contoh, saya belum menggunakan ALT7, alternate 7, ALT7, maka saya gunakan ALT7. Ini ditekan ALT7. ALT7 bukan diketik huruf A, huruf L, huruf T, huruf tanda plus, nomor 7, tidak, tapi ditekan ALT7, maka secara otomatis akan muncul tertulis seperti ini. Kemudian tekan assign, kemudian close, kemudian close. Maka setelah itu ketika saya menekan ALT7, maka akan muncul seperti ini, ALT7. Silahkan gunakan ini, dianalogikan untuk diterapkan untuk simbol-simbol lainnya yang mungkin kita akan gunakan banyak di dalam tulisan-tulisan kita, baik itu simbol Arab atau simbol-simbol asing menurut bidang atau kajian kita masing-masing. Semoga bermanfaat. Masuk yang bisa kita manfaatkan dalam fungsi ini adalah membuat tanda-tanda unik yang mungkin juga akan kita butuhkan dalam tulisan. Misalnya di dalam Al-Quran, ketika mengutip Al-Quran, kita biasa menggunakan tanda seperti ini. Kemudian di ujung ayat ada tanda ayat, kemudian di ujung pengutipan ayat kita ada tanda seperti ini. Ini semua juga bisa didapatkan di simbol, tapi itu akan jauh atau akan lama, maka kita bisa buatkan shortcut. Untuk dua simbol pertama ini ada di sini, KFG KPC Usman Tohanas. Silahkan cari KF, kemudian temukan di sini. Nah, seperti ini. Kemudian tekan shortcut key, tekan ALT kiri, ALT left maksud saya. Kemudian lakukan hal yang sama untuk sebaliknya, yang sebelah kanan, shortcut ALT kanan, ALT right, alternate right. Begitupun ini, silahkan temukan simbolnya. Kemudian misalnya kalau saya gunakan ALT down, ALT dan tanda panah atau arah ke bawah, maka setelah kita add, maka dengan hanya menekan tombol-tombol ini, kita bisa berluasa menggunakannya di dalam pengetikan kita. Sekali lagi, gunakan rumus ini untuk semua jenis simbol yang kita inginkan menurut bidang kita masing-masing. Tidak harus format-format berbahasa Arab seperti ini, tapi bisa diterapkan di segala bentuk simbol. Pada prinsipnya kita buatkan shortcut yang mudah kita ingat, dan juga yang paling penting sudah kita sebutkan di video yang lalu, jangan sampai shortcut tersebut menindih fungsi yang lain yang sudah ada di dalam Microsoft Word,
Sebenarnya cukup mudah untuk mendeteksi apakah fungsi tersebut sudah ada. Misalnya saja anggaplah saja saya mau membuat shortcut ini. Misalnya saya mau shortcut ini simbol ini dengan menggunakan alt1. Maaf, maksud saya ingin menggunakan alt alt t. Maka Microsoft Word akan mengingatkan bahwa fungsi alt ini ternyata sudah digunakan untuk sebuah fungsi yang lain, yaitu ini, T dengan titik kecil di bawah. Maka itu artinya sebaiknya jangan digunakan karena sudah ada fungsi lain di tempat tersebut. Misalnya saya mau menggunakan Ctrl P. Nah, maka Microsoft Word ingatkan bahwa Ctrl P itu sudah digunakan untuk print, preview, and print. Maka sebaiknya jangan, karena ketika kita menekan assign, maka fungsi ini akan hilang, tergantikan dengan fungsi yang baru. Maka sekali lagi gunakan simbol yang tidak menindih fungsi lain. Misalnya saya tekan alt 9, ini masih unassigned, artinya alt 9 ini belum digunakan untuk fungsi apapun di Word, maka bisa untuk digunakan. Jadi mohon diperhatikan hal tersebut. Apabila jenis simbol ini belum muncul di laptop kita, misalnya Usman Tohanas, artinya kita belum mendownload font tersebut, atau font tersebut belum ada di Microsoft Word kita. Misalnya KF. Nah, ini artinya sudah terinstall, maka font yang terinstall pada dalam Microsoft Word juga akan berpengaruh kepada simbol. Kalau belum ada di simbol, kemungkinan juga belum ada di Word, terinstall di dalam Word kita, maka caranya cukup silahkan download, ketik huruf ini. Begitupun dengan beberapa jenis font yang kita sebutkan di dalam simbol, yang kalau kita tidak temukan di More Symbol, artinya belum diinstal, maka ketikkan saja nama font tersebut di Google, internet, dan download dan install di Word, maka insya Allah akan muncul di insert simbol dan seterusnya.